Ada Bang Dokter Jess nih, ada Dokter Jess official, silakan, sobat. Halo semuanya, saya Rete Pajas dari The Arjes. Jadi channel saya sebetulnya adalah channel musik ya. Sebetulnya The Arjes itu singkatannya dari D and R, jadi Don dan Retno. Oh Eh, bukan Dokter Jess ya, saya Dokter Jess terus kebetulan ya Mbak. ya Bingung saya. kebetulan kami memang profesinya itu, tetapi Iya, sebetulnya bukan itu. Maksudnya itu oh, adalah apa namanya kalau kita bilang itu singkatan adalah nama ya. sesuatu foundernya. Jadi foundernya saya Oh berdua gitu. dengan abang. Mohon maaf ya Bang Ina Inu itu. Jadi sebetulnya biasanya setiap hari yang pegang akun di Arjas tuh admin ya Mas admin. Tadi Oh. saya barusan di bel, makanya saya bingung. Saya di dalam masih pakai daster, makanya saya pakai jas. Alhamdulillah berkesempatan ketemu ya. Alhamdulillah bisa ketemu ya Bang. Ya Alhamdulillah. Alhamdulillah ini mohon izin untuk bantu. Tadi kan pesan dari admin saya, ini Ah, WA saya, admin saya, WA saya dia bilang yang klaim hak ngobrol. cipta itu bisa tadi dijelasin, Mm, masalahnya Mbak kan langsung cover video itu mm, pembagiannya kan yang saya tahu ini ya Mbak, yang saya tahu itu 90-10 kan 90-10, kayak gitu. iya. Ha, Iya benar betul. kan? Ya saya 90-10. tahu seperti itu sih. Betul, betul. Jadi gini Bang, sebetulnya kami sendiri ini berdua memang menciptakan lagu sendiri. Mungkin Abang bisa cari di Bayangkanlah Aku. Kalau kita klik di Arjes atau kita klik di YouTube Bayangkanlah Aku Retno Pajas. Itu video klip kami untuk Ya, yang naik awal. motor Vespa itu ya. Betul, motor Vespa kuning. Ya. Hafal ya. Saya Alhamdulillah udah hafal nonton. juga ya. Seneng saya. Tersanjung saya dibilang begitu. Aduh jangan mundur-mundur atuh. Ya Allah, kelihatan aku punya Silakan. daster. Ntar tutupin dulu. Nanti saingan sama Bang Age kalau aku pakai daster. Age masih ada kayaknya. Halo Bang Age. Besok besok kita live di tempat Age. Oke, nanti aku nonton pakai akunku deh. Soalnya yang pegang di Arjes biasanya admin. Iya, Jadi gini iya, Bang, iya. kalau untuk kita menciptakan lagu sendiri itu biasanya kan kita ada jadi di dunia musik itu sebetulnya ada tiga yang punya peran. Satu itu adalah distributor atau kita sebut dengan agregator. Ya dia yang mendistribusikan ke semua platform musik. Kita nggak bisa mengupload sendiri. Jadi Iya, betul. database musik itu ada pemiliknya. Ada yang membuat ada yang mengedarkan ke Spotify, ke YouTube, ke Wacing, kemana-mana. Jadi itu ada yang mendistribusikan. Kedua itu publisher. Ketiga itu LMK. Kalau publisher itu biasanya orang yang kita beri atau sebuah lembaga yang kita berikan kewenangan untuk mengurus lagu kita. Misalnya lagu kami berdua ini ada seorang produser yang meminta untuk dijadikan sebagai soundtrack sebuah film atau Kontrak. sebuah sinetron gitu ya. Mereka mereka menghubunginya karena kan susah juga ya. Menghubungi kami Ya. berdua kan susah gitu. Jadi Jadi menghubunginya melalui manajer lah ya, seperti manajer ya. manajer dalam konteks peredaran Kontrak. musik. Konteks Iya, peredaran musik. peredaran musiknya. Ya, konteks peredaran Nah, musik. Nah, yang ketiga ada LMK. LMK ini yang akan menarik apabila lagu kita dinyanyikan, diperformkan misalnya ke kawinan atau ke acara apa. Itu biasanya itu yang akan menarik menarik dana dari itu gitu ya. itu Eh, apa namanya, ada ikatan yang apa tuh yang ada sering-sering ada agreementnya, ada itu agreementnya. Di ikatannya situ apa ada itulah agreementnya. pokoknya ya. Ada Mm. agreementnya. Cover lagu dan nah kita sebentar ya. Habis ini saya ngobrol dulu habis. Terus, Mm. nah kalau kita lagu ciptaan seperti Bayangkanlah Aku, mungkin kalau abang suka nge-search ke YouTube, itu Bayangkanlah Aku gitu. Bayangkanlah Aku Mm. Retno Pajas gitu. Maka yang keluar bukan hanya saya penyanyinya, banyak. Ada beberapa teman yang udah mengcover lagu itu, menyanyikan lagu itu melalui aplikasi Smule, melalui aplikasi Wacing, dia-upload ke YouTube gitu. Itu kena klaim hak cipta gitu. Pasti. Klaim pasti ya. Tapi kenapa kalau di channel saya enggak ya, karena itu saya buka klaim melalui website itu dengan akun itu Ah. bukan saya sih, admin saya yang biasanya bercanda sama Bang Instan dan Bang Insan itu admin saya. Oh gitu. Ini kebetulan tadi saya dibel Kak, buruan deh. Aduh, aku udah pakai daster, buruan pakai jas katanya. Ya udah aku pakai jas, makanya aku gak berani mundur-mundur Bang, karena nanti dasternya kelihatan. Kalau dasternya Ya, kelihatan ya, kan ya. aku nggak enak sama Bang Age kan. Masa aku saingan sama Bang Age. Sorry ya Bang Age.
Jadi seperti itu. Kalau kalau kita mengklaim copyright itu melalui website. Mhm. Tapi, kalau kita bicara tentang klaim copyright yang ada di YouTube, eee, teknik triknya yang paling sering kita gunakan adalah ketika kita mengedit, kita mengambil lagu itu sedikit sekali, durasinya sedikit. Kita coba dulu dengan durasi sekitar 7. Jadi di dalam lagu saya itu ada Irwan Stinky, ada apa, itu yang saya, beliau-beliau itu ada musisi-musisi terkenal yang istilahnya menggarap lagu kami, itu memberikan, apa namanya, greetings greetings, selamat ya atas rilis Iya. lagu baru dan lain sebagainya. Nah, ketika greetings itu ada, biasanya di depan itu akan ada beberapa detik lagunya dia gitu, untuk memberitahukan kepada penonton bahwa, "Ini loh Irwan Stinky, mungkinkah oh ini loh lagunya si Irwan Stinky itu ini," gitu. Nah, itu kenapa kok di video saya nggak kena copyright, karena itu jadi bukan saya sih, admin saya, dulunya saya kasih tahu dulu. Jadi kalau kamu ngedit video, kamu ambil dulu durasi yang paling kecil yang masih mungkin kena, itu biasanya 10 detik. Iya, 10 detik Setelah ke bawah itu kelihatan kalau ada klaim hak cipta. ya 10 detik, betul. Iya. 10 detik itu nanti setelah kita rangkai jadi sebuah video, kita upload ke YouTube, tapi dalam posisi private. Di situ nanti akan Iya, kelihatan klaim copyright atau tidak. klaim hak cipta Kalau tidak. masih ada Iya, klaim betul. copyright, take down. Kita turunin lagi videonya, kita upload lagi. Memang begitu, memang agak riwil, tetapi itu memang salah satu cara di mana, itu akan aman. Menghindari. Ya, Iya, menghindari copyright. menghindari klaim hak cipta. Iya, betul. Betul, karena untuk YouTuber pemula seperti channel kami ini, klaim hak cipta ketika kita mengajukan monet rawan Bang, rawan banget, Iya, rawan rawan, sekali. bukan rawan lagi, memang paling paling riskan itu. Biasanya Iya, YouTube tidak pernah ngasih tahu. iya. Bahkan kemarin ada yang nge-DM kami melalui, Instagram kami ya, buat Ya, teman-teman mungkin kalau butuh me 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 men-chat, admin kami bisa, follow di Instagram, di Arjes Official di Instagram, itu bisa di-DM. Kan kalau di Instagram bisa di-DM ya, gitu. Itu iya, bisa iya. mungkin ada yang, bisa kita bantu untuk, apa ya, sharing lah, kalau ngajarin mah enggak lah. Sharing, kasih saran. Sharing aja, ya sharing ya, saya rasa sharing. Nah, Sering-sering, ya. betul. Terus dari situ, ada beberapa temen dari Bank Insan maupun Bank Instan, kemudian dari Blians Tutorial juga ada beberapa yang mend-DM, sempat admin saya kasih tahu, "Karena tolong dijawab dong." "Iya, entar kalau aku habis pasien nanti aku jawab." Setelah selesai baru saya jawabin. Nah, Hmm, salah satunya itu triknya dan trik yang kedua itu adalah, eee, kalau misalnya kemarin juga ada nanya, karena channel saya ini, Kak, karena channel saya ini adalah channel tentang sound system, pasti ada musiknya dong gitu kan. pasti, Pasti ada iya, pasti. musiknya dong, nggak mungkin nggak ada musiknya kan gitu. Masa kita mau mau cek sound pakai apa kan nggak mungkin, pasti ada pakai musik untuk bisa melihat Pasti. gitu. Iya, setelah setelah itu dari situ saya memberikan salah satu tips ya yang mungkin bisa dipakai buat teman-teman yang pakai ini, pakai musik di dalam lagunya, ketika ada lagu, tipiskan lagu itu kira-kira hanya tinggal 25% dari space lagu panjangnya segini ya, kita ambil 25%, lalu kita isi narasi di situ. Misalnya dengan check sound, dengan volume sekian, tidak terjadi peak, tidak terjadi nah itu, jadi ada narasi di situ. Menutup suara itu dengan narasi. Sehingga suara itu kan jadi tipis banget. Hanya sekedar memberitahukan kepada penonton bahwa, "Ini loh lagunya, ini loh cek sound-nya, keren kan?" Gitu. Hanya itu aja, tapi membuat tipis saja, gitu. Ada beberapa trik lain tapi mungkin agak ribet ya kalau yang nggak kulino dengan mainan software itu ada yang kita sebut dengan DIY software-nya, itu bisa kita klik-klikkan gitu, kita klik-klikkan antara suara orang dengan lagu. Tapi itu agak ribet sih kalau kalau Ya, untuk paling paling lumrah kan yang tadi itu, yang tadi tentang apa namanya, dengan menitnya, terus belum betul, menit. di-upload, itu paling 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 Jadi umum lah sebenarnya, paling umum itu. teman-teman yang mungkin mau upload dengan lagu ya, seperti channel kami itu rawan banget karena lagunya lagu lagu yang Cover. istilahnya iya, kalau kita jarang cover sih, kecuali, kebetulan ada Bang Don,
Bang Don Iya. Abayas itu kenal beberapa. Jadi kalau kita punya video klip yang Izin. ada lagunya, udah izin dulu meskipun hanya sekedar Iya, ngomong, itu udah kan saya bikin harus bikin izin. konten gitu ya. Iya, Kita bikin iya, iya, konten gitu. betul. Tetapi kan kayak gitu kan ya nggak semua orang bisa gitu. Iya, betul, Dan betul. awal-awal kita nge-YouTube dulu juga kita nggak pernah izin juga gitu. Kita nggak pernah izin juga kan kena klaim. Makanya yang kena klaim copyright tapi klaimnya itu dari orang lain. Kemarin saya take down. Saya bilang sama admin saya, take down semua, take down dibersihin. Udah gitu yang paling ngeri adalah ketika kita mengajukan monet dari 4.400 jam tayang kita kena serangan VPN selama 2 hari berturut-turut tinggal 2.200. Saya bilang, gila ini kena serangan santet digital, saya bilang gitu. Kan Iya, waktu itu sampai itu admin yang saya. paling parah bener itu. Sekarang kan pakai ya dari dulu sih, bukan sekarang, dari dulu kan memang masalah itu ada. Orang pemain VPN tuh memang banyak dari dulu, tapi sekarang memang lebih berkurang. Tapi sistemnya udah berbeda lagi gitu loh, Mbak. Masalahnya. Iya, benar. Saya dulu juga pemain VPN masalahnya. Dan bahayanya lagi itu bisa digunakan untuk istilahnya menyerang akun lain itu ya. Saya baru sadar sekarang Iya, gitu. Karena yang ternyata paling riskan itu channel yang kecil, Mbak. Paling iya, riskan tuh channel baru berkembang, diserang sama mereka tuh bisa ke-ban itu loh yang sebenarnya. saya Karena ada saya ngeri itu di traffic situ timpang. gitu. Jadi ternyata kemarin itu setelah YouTube bersih-bersih itu, jadi kita sudah dapat 4.400 kan. Saya dikabarin sama admin saya, udah daftar aja. Kak, aku minta fotokopi KTP kakak apa abang katanya. Oke, nanti aku kirim foto. Tinggal istilahnya dimasukkan untuk ke pendaftaran apa namanya monet ya, AdSense, AdSense. monetisasi. Ini dalam jangka waktu 1 malam. Saya malam itu udah agak curiga gitu. Kok admin saya bilang 4.400, tapi dia menunjukkan screenshot 4.400. Tapi ketika saya mau tidur malam itu 11:30 saya nyampe rumah, baru setelah saya buka kok 3.600. Ini apa nggak salah gitu ya? Saya pikir apa nggak salah? Apa jangan-jangan kehapus dari video-video yang punya klaim copyright dari tempat lain? Saya pikir gitu. Tapi setelah itu pagi saya bangun, saya mau subuhan, saya lihat tinggal 2.000 bang. Iya. Tinggal 2.000 Makanya sekian. kalau udah 4.000 jam tayang itu harus kita delay 2 hari, Mbak. Dari 4.000-nya tuh. Karena apa? Jam tayang itu naik turunnya 2 hari delay. Jadi kalau kita udah 4.200 nih, jangan langsung diajukan. Tunggu 2 hari dulu ke depan. Setelah updatean terbaru baru kita bisa gitu. monetisasi gitu, pengajuan. Nah, gitu. Kalau bisa, udah ngajukan monetisasi belum, Mbak? Udah. Sekarang udah. Tadi sih aku Nunggu PIN. oh enggak, maksudnya kita udah mau ngajukan, kita baru mau ngajukan, baru kita mau Kalau mau ajukan. ngajukan, ya itu udah nanti ajukan kalau bisa jam 2 malam ya. Oh gitu ya? Nanti Ya, biar admin ya, saya ya. biar lebih cepat peninjauannya ya. Jangan siang hari Indonesia, nanti di sana kan malam iya, hari. Iya, di sana malam. Betul. Betul. Maksudnya biar dia jam kerjanya dia, kemarin kalau bisa Ya, jam 2 kita siang, sesuaikan jam 2 malam. jamnya Amerika ya, berarti ya, Bang Gino ya. Gitu. Nah, ini 4.157. Ini terakhir Nanti tadi terus saya itu dapat WA. kalau sudah itu Mbak, nanti pas pengajuan monetisasi, nanti kalau pengajuan nama itu ya identitas, kalau bisa pakai SIM ya. Pakai? SIM. Pakai SIM maksudnya? Ya? SIM kendaraan lah. Oh gitu, bukan pakai KTP? Iya. Karena di KTP itu tidak ada masa kadaluarsa. Oh, oke. Kan seumur hidup KTP. Di sistem di luar negeri tidak ada sistem seumur hidup KTP. Makanya nanti akan dipersulit. Makanya kalau bisa sebelum pengajuan ini nanti pakai SIM datanya, ya. Siap. Biar nggak ada ngulang-ngulang lagi gitu. Takutnya benar. pakai SIM. Ya. Takutnya banyak yang mengajukan ternyata verifikasi gagal. Harus pakai SIM aja, karena di SIM itu ada kadaluarsanya. Kalau oh iya SIM ada kadaluarsa, betul. Kalau KTP nggak ada, sekarang kan modalnya seumur hidup. Selama tidak ada perubahan status ya. Misalnya perubahan status rumah atau apa itu kan biasanya yang
membuat kita jadi berubah, maksudnya ada perubahan dari data yang ada dalam Faktanya. database. Iya. Makasih Bang ilmunya, nanti saya Tanya bilang pakai sama pakai admin SIM ya. saya. Heeh, Mumpung belum, oke. makanya saya tanya belum, udah ngajukan belum? Kalau belum, SIM pakai, nanti jangan pakai KTP. Oke, nanti malam saya Salah satu bilang. trik sih sebenarnya, salah Nanti satu malam trik. saya bilang Jangan sama sampai admin kita saya, "Ayo diajuin pakai mempersulit SIM." verifikasi. Ini apa Ya, ini? ya. Bang Januarok ikanmu opo? Oh, ini kan gabus. Udah ada aja. Bang Masih Januarok, banyak halo, kalau yang apa internet. kabar? Apa kabar? Saya Retno dari Dan saya DRJ. Bang Insan yang masuk nih, nggak tahu kemana nih bocah ini satu. Iya, tadi katanya ini baru rewel putranya. Iya, anaknya Ah, biasa. ah. Biasanya lagi Bang, naik. ngobrol-ngobrol, abang dari mana? Daerahnya? Bang Don soalnya dari Jawa Barat juga, orang Sunda juga. Saya sih aslinya Bandung, cuman Oh saya Bandung. stay-nya sekarang di Bali. Oh gitu. Stay Halo, di Bali. halo Bang Age. Kenapa sih jadi mama? Tapi biasanya bukan saya loh ya. Nanti kalau bilang mama nanti admin saya ketawa. Ini hari ini aja saya masuk ke akun DRJS. Kalau besok bilang mama yang jaga Jordan nanti dia langsung ketawa langsung dibilang mama gitu. Bang Age biasanya bukan Kita kan saya, nggak Bang Age. kita kan nggak Biasanya tahu yang pakai siapa ya adminnya. admin. Kalau DRJS Heeh, memang admin. Karena heeh. saya lebih ke menciptakan lagu, abang lebih ke mengarrange lagu gitu. Jadi Semen. kita bagi tugas gitu. Jadi lagu ini lagu itu ya memang buat teman-teman yang tahu lagu itu hanya indah sesaat ketika Anda lihat, tapi sebetulnya perjuangannya luar biasa untuk bisa menjadi itu. Betul. Tidak semudah itu. Tidak semudah itu. makanya Sama seperti makanya menjadi klaim hak seorang cipta itu, YouTuber ya. iya. Makanya klaim Menjadi hak seorang cipta itu YouTuber. memang Makanya klaim hak cipta itu mahal gitu. Tapi gini, mahal. teman-teman, insya Allah kalau kalau dari DRJS, lagu apapun yang Anda cover dari DRJS, silahkan, saya tidak akan men-strike. Tapi kalau klaim copyright kan itu memang urusannya dengan website ya, saya nggak bisa berbuat apa-apa. Copyright Tapi kan kalau itu nama jiplak bener-bener. ya, selama masih dicantumkan siapa penciptanya, tidak diakui Lisensinya ya, sebagai ciptaan si A, si B, itu monggo silahkan, nggak apa-apa. aman-aman. Monggo aja Ya, pakai, nggak apa-apa. Tetapi kalau apa namanya, untuk habis ini loh kok gitu, ntar dikasih daster loh, tak kirim daster kali ya. Bang Age, awas ya. Besok aku bilang sama admin, pakai kucir 2 gitu ya. iya, Admin saya besok ya bilang suruh. ketawa. Udah Bang itu Age, suruh screenshot nanti. admin saya ketawa ini. Admin saya ketawa. Jadi untuk khusus untuk lagu kami dari JR Jazz, kami persilahkan kalau mau di cover. Silahkan, ada beberapa pemusik besar yang suka mengcover juga. Kalau strike insya Allah enggak, kita tidak sekejam itulah. Kan ada yang memang dia men-strike hingga minta take down. Kalau saya enggak, selama Lockdown tidak, itu yang kasihan. ya yang paling ngeri kan itu. Selama tidak selama tidak, karena akun saya yang dulu, akun saya yang Tercipta. pribadi yang Ya. Retno Pajas itu pernah kena peringatan keras ya. Strike itu Ya. saya 1 minggu atau 2 minggu apa lupa saya Nggak bisa upload. nggak bisa upload. Iya. Ngalamin juga, Oh Mbak. ya, ngalamin di akun yang lama, maksudnya bukan yang di DRJS, akun yang pribadi Oh, iya. saya, bukan yang akun manajemen. Nah itu juga, duh, sakit ya, sakit ya. Sakit lagi semangatnya ternyata langsung, aduh, nggak bisa ngapa-ngapain, aduh, Makanya rasanya teman-teman gimana. kalau bisa jangan sampai kena copyright, apalagi ketika kita mengajukan. Saya aja, jadi ini ada cerita nih teman-teman. Ada 2 lagu kami yang di-event-kan atau dilombakan. Nah, kami menyimpan lagu itu, video itu kami simpan, kemudian kami upload ke YouTube. Dan seperti biasa selalu dalam posisi yang sudah apa istilahnya, terkunci itu. Menjelang yang kemarin kita diserang VPN itu, klaim dari agregator kami itu belum turun. Akhirnya terpaksa video itu kami take down semua karena kita takut gitu ya. Kita takut kalau itu akan menghambat untuk proses
Mmm, Pengajuan pengajuan monetisasi. Terus kemudian buat teman-teman yang punya lagu sendiri, jangan lupa unclaim melalui agregatornya masing-masing. Satu itu. Kedua, kalau ada lagu buat tipis. Dan selalu setiap kali mau publish selalu di private dulu, tadi. dikunci dulu, di private dulu, lihat dulu ada klaim copyright. Kalau nggak ada silahkan mau diteruskan. Tapi kalau ada stop, take down, kita kecilin lagi. Entah itu kita kecilin volumenya atau kita kecilin durasinya. Yang penting itu tetap waalaikumsalam Pak Sumando Channel. Tetap kecil gitu. Ya salam kenal Mbak Nurul. Ya, tapi mohon maaf besok-besok kalau ketemu mungkin dengan admin saya. Jadi memang proses klaim copyright itu lebih ribet daripada yang teman-teman Iya, bayangkan di YouTube. Karena sebetulnya di dunia nyata klaim copyright itu melalui yang luar biasa prosesnya. Kita men-take itulah down proses hak ciptanya itu, Mbak. proses hak cipta. Jadi untuk mengeluarkan, bayangkanlah aku satu hak cipta itu saja, itu Iya, prosesnya panjang, panjang. panjang. Makanya. Untuk satu video yang pakai Vespa kuning itu panjang Iya, ceritanya. Jadi eh, kalau ada orang yang men-strike itu saya bisa mengerti ya, meskipun saya bukan tipe atau saya dan Abang, Bang Don dan saya, Don dan Retno di Arjes. Salam kenal juga seputar YouTube. Waalaikumsalam. Apa namanya? Ini saya bisa mengerti kalau ada orang yang minta take down gitu. Strike harus take down. Jadi itu saya bisa sangat mengerti karena prosesnya tidak semudah yang Anda bayangkan gitu. Tetapi eee, ketika kita bicara tentang hati nurani ya, saya kadang-kadang berpikirnya begini, orang itu menyanyikan karena mengapresiasi lagu saya. Oh bayangkanlah sekalian aku yang promosi gratis ya, Mbak. ya itu juga Promosi salah satu efek gratis. positifnya ya kan, itu Sebenarnya efek positifnya seperti positifnya. itu. Tetapi prinsipnya sebetulnya saya tidak ingin sebetulnya men-strike, insya Allah enggak, selama itu tidak mengganti nama pencipta. Maksudnya begini, tetap dicantumkan saja, bayangkanlah aku, ciptaan Lisensinya siapa kan? ya Iya. ciptaan Don Abayas dan Retno Pajas. It's okay, saya tidak akan strike. Silahkan, bahkan ada beberapa musisi dari Jogja, tadi Mbak JJ mana? Yang dari Jogja itu ada beberapa musisi besar dari Jogja yang sudah meng-cover lagu saya. Itu Hmm. mereka bikin dulu, upload dulu, baru telepon saya. Baru Minta telepon, izin dulu. baru minta izin. Terus saya bilang ya it's okay, jangan buat take down ya. Enggak, saya nggak akan men-take down. Karena saya melihat itu sebagai sebuah apa ya? Saya sebagai janjian sama Jonowaro. Bang Agi ada aja, tak bilangin lontar. Eh, kalau apa namanya? Kalau saya berprinsip begini, ketika ada orang lain yang menyanyikan lagu saya, oh lagunya Retno Pajas, oh ini bagus, oh lagunya di Arjes, ini bagus. Mereka ingin menyanyikan gitu ya. Saya bilang, it's okay, monggo silakan. Selama tidak diganti nama penciptanya, monggo silakan. Kenapa? Karena itu salah satu bentuk apresiasi dari sesama musisi, dari sesama YouTuber. Itu adalah Ya. sebuah bentuk apresiasi. Oh bagus ya, alhamdulillah. Berarti lagu saya bisa diterima masyarakat gitu. Tetapi kalau kalau misalnya bayangkanlah aku diganti misalnya ciptaan Ina Inu vlog gitu, ya pasti saya marah, pasti saya take down gitu. Ya, betul, Mohon Mbak. maaf, pasti saya take down kalau itu. Saya pasti berstrike. Saya pasti berstrike-nya. Tetapi kalau misalnya dengan kata-kata bayangkanlah aku penyanyi Retno Pajas, ciptaan Don Abayas dan Retno Pajas mau dinyanyikan dengan cara dia, it's okay monggo karena itu bentuk apresiasi sebuah lagu. Kalau lagu Betul, tidak betul. boleh dinyanyikan oleh orang lain, lalu untuk apa lagu itu diciptakan buat saya gitu. Betul nggak? Betul. Ya, Dinikmati. dinikmati. Jadi saya melihatnya lebih ke universal bahwa lagu ini diadakan adalah untuk dinikmati orang banyak gitu. Betul. Tetapi kalau lagu ini terus apa-apa di strike ya kayaknya lah untuk apa diciptain, untuk apa dipublish, biar aja kamu sendiri yang nyanyi, nggak usah orang lain gitu. Betul nggak?
Betul Betul nggak? banget itu, Mbak. Betul. Tapi kan tidak Makanya semua orang di bisa seperti itu, gitu. ya, Jadi makanya di YouTube aja kan ada atribusi, Mbak. Di mhm YouTube itu kan mhm, ada musiknya, kan ada di situ mhm, ditampilkan atribusi, no atribusi. Nah, kalau no mhm, atribusi kan berarti tidak uangnya tetap ke kita semua. Kalau kalau ada mhm, atribusinya berarti kan nanti mhm. bagi hasil. Sama Ya seperti klaim hak cipta kayak gitu. Di YouTube aja ya, sudah duluan. dan Nanti itu di tahun ini nggak langsung ke penciptanya loh. enggak, Eee, nanti ada itu kan pihak ketiga, pihak keempat iya ada, jadinya. tadi yang saya bilang, Oh, ada agregator, oh, ada publisher, itu nggak langsung ke iya. kita gitu. Heeh. Kita nggak Iya langsung hampir langsung mirip kayak terima, gitu. "Weh, lagunya The Arja sebanyak yang cover," gitu. Wah, kayak mendadak saya bisa kalau begitu caranya. Nggak Makanya kan begitu nanti sih. atribut musiknya di Betul, Videoshot itu kan rencana Videoshot itu akan dibuatkan library YouTube sendiri. Jadi mhm, nanti musik-musik yang sedang viral itu bisa dipakai mhm oleh mhm mhm konten kreator yang membuat mhm, Videoshot. iya, Tetapi di situ ada tetapinya. Tetapinya itu ada yang berbayar, ada yang tidak. betul Sama. Jadi betul kalau yang betul, lagi booming nih sekarang lagi cara bebek gimana? Kita cover. Kalau kita sudah beli di pihak YouTube-nya, jadi ke pihak mhm YouTube belinya itu aman, nggak akan mhm, klaim hak cipta. Tapi kalau betul, belum beli, kita langsung muncul. Nanti iya. akan video shot kan seperti itu nanti Oh 2023 gitu. ini. Tapi untuk Ya, saat ini video short nggak keluar klaim hak cipta, Bang. Ini, iya, nggak keluar saya belum. misalnya Ya, ibaratnya kan itu misalnya kan sekarang masih masih promosi, Mbak. oh iya bisa jadi ya. Kan dulu Saya dulu berkali-kali 2022 kan buka masih bonus. mhm mhm, 2022 masih bonus buat video shot karena kan buat ibaratnya buat konten YouTube ini kreator ya. bersaing dengan platform sebelah. Ingin Oh mengikuti iya, tren yang sedang trending sekarang di mhm mhm, video-video pendek. Nah, sekarang itu tapi nanti ke depan ya pasti akan seperti itu gitu. Dari aturan YouTube-nya sih iya sebenarnya. iya, bukan Gitu. bukan 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 ini kok, itu bukan jadi, saya luruskan ya teman-teman, bukan tidak sesadis itu kok pencipta lagu sebetulnya. Tapi memang jalurnya itu panjang, ada tangan kedua, tangan ketiga, tangan keempat, dan itu memang aturannya begitu gitu. Jadi ya sudah ikutin saja. Cuma memang, secara etika ada baiknya mohon izin. Tapi kalau tidak memungkinkan misalnya kita menyanyikan lagu seperti, lagunya si A, lagu si B gitu ya, eee, meskipun tidak kena strike copyright, tidak pernah klaim copyright, di situ karena musiknya kami bikin sendiri, kalau di Artis kan musiknya kita bikin sendiri, selalu kita membuat sendiri musiknya gitu. Nah, di sini musik bikin sendiri itu biasanya memang nggak kena klaim hak hak cipta gitu, di YouTube nggak kena. Tetapi kalau kita bicara kita menggunakan musik originalnya, ya kena. Masih Kena, tapi kena kalau ya. ya misalnya gini, kayak di tempat saya tuh ada lagu, Teluk Bayur ya, Teluk Bayur versi country, kalau misalnya gitu. Itu nggak kena klaim hak ciptanya. Kenapa? Karena itu musik kita bikin sendiri, gitu. Tapi percaya nggak percaya, kalau itu diisi suara, langsung kena. Ya itu kan kebanyakan video cover itu kan dulu kan banyak yang ngambil orang cover musiknya itu Mhm dibuatin MP3, entah dibuatin apa, tapi musiknya setelah coveran semua. Jadi di mhm, covernya itu tidak ada muncul klaim hak cipta. heeh, betul. Karena musiknya sudah diganti, jadi Sudah atribusinya kan, diganti. Iya, betul. dulu. Nggak tahu kalau sekarang Mhm. ya aturannya. Sampai sekarang, Kalau nggak tahu juga sih. Cuman untuk eee, saat ini di video kami yang membawakan lagu orang lain, mhm, selama itu adalah musik kami sendiri, nggak kena nggak kena. Tapi, iya, eee, seperti yang Abang bilang tadi, mhm, yang namanya musik itu kan berjalan ya, berjalan bersama dengan waktu. Mungkin pada saat kita upload, itu kontrak dia dengan publisher, kontrak dia dengan agregator pas habis sehingga klaim copyright-nya nggak keluar, gitu. mhm, Tetapi ya bisa 1 jadi. tahun, 2 tahun lagi bisa jadi dia kena gitu. Tapi yang penting Itu udah monet yang dulu aja ditakutin deh kan nggak itu. apa-apa. Yang penting udah monet dulu aja, kena klaim ke belakangan nanti tak take down gitu aja. Iya, betul. Masalahnya bukan apa-apa, di take down-nya nggak dikasih tahu kayak kemarin saya, Mbak. Oh, iya itu kemarin Tahu-tahu, kasusnya gimana, Bang? Katanya ini itu apa, takut dikasih tahu 2021 itu admin. Mhm, gara-garanya itu saya upload video tutorial dengan hack dan download. Nah itu videonya udah penghasilannya lumayan lah, Mbak, ya, mhm hampir mhm. 5 juta dari satu video. 1 video Setelah itu aja? 9 ya, dia dari satu video. Setelah Luar biasa. 10 bulan
setelah 10 bulan itu ternyata ada aturan baru dari YouTube, pedoman komunitasnya, ternyata bahasa download, hack, segala macam itu tidak diperbolehkan. Jadi tidak ada Oh, pemberitahuan dulu, langsung dihapus videonya, langsung kena tanpa pelanggaran. pemberitahuan. Itu tanpa Tanpa, ada pemberitahuan. Itu yang bikin kita takut. iya. Saya Judulnya udah jadi ngalamin lagu. makanya Itu aduh. judulnya jadi lagu itu ya, Bang Inu. Apa? Sakitnya tuh di sini gitu ya. Aduh. Makanya bener, mas saya pengaruh ke channel kita jadinya, Mbak. Ya Pengaruhnya ke algoritma performancenya channel kurang kita bagus hancur jadinya bener lah. dianggapnya kita tukang gimana Iya, gitu kan. iya. Heeh. Apa ibaratnya ngajak yang jelek lah ibaratnya. Iya benar. Aku ngerti maksudnya mungkin mereka juga mencegah untuk orang belajar melakukan hal-hal yang tidak baik dengan ilmu yang kita share gitu. Jadi Iya, mungkin ilmu itu menurut mereka kurang baik karena mungkin bisa merugikan orang lain kalau disalahgunakan. Kan gitu. Nggak semua orang kan bisa menggunakan dengan baik ya ilmunya. Halo makanya juga, sangat apa berhati-hati kabar? sekali, Mbak. Eh, Sekarang benar udah takut betul. saya. Pakai cover sudah saya cantumkan pemilik pengedar aslinya, tetapi beberapa hari kemudian kena copyright karena seperti itu penjelasannya cerita lain. Iya, jadi Ya. klaim copyright itu gini, klaim copyright untuk cover cantumkan pemilik dan pengedar aslinya, tetapi beberapa hari kemudian, oh enggak. Jadi gini, kalau klaim copyright itu bukan permasalahan jadi gini, hak cipta itu ada yang namanya hak edar, ada yang namanya hak musik, hak pakai musik, kemudian ada hak cipta lagu itu sendiri. Jadi si pencipta sendiri itu punya hak cipta, kemudian yang kedua itu ada yang namanya hak musik. Hak musik itu kalau kita menggunakan musik asli, itu kita kena. Kemudian ada namanya hak edar. Itu sesuai dengan undang-undang hak cipta yang ada di Indonesia saat ini yang tahun 2014 itu. Gitu kira-kira. Jadi judulnya memang pelanggaran klaim copyright itu banyak. Bisa dari lagunya, hak cipta lagunya, bisa dari Keseluruhan. musiknya, betul, Budi. Jadi musik itu ketika kita main gitar, kita nyanyi, no problem, keluar di YouTube aman, gitu. Tapi ketika itu berbentuk musik dan seperti video-video saya di mana saya nyanyi duet gitu ya, itu eh, eh, sorry maaf, yang lagu karaoke itu aman. Saya udah pernah nyoba soalnya. Lagu itu saya nyanyikan sendiri, videonya saya upload dalam keadaan apa namanya unlisted dan saya kena copyright. Gitu. Tapi ketika musik itu sendiri enggak. Jadi berarti yang kena copyright itu adalah lagunya, hak cipta Lagunya. atas lagunya, bukan hak musik. Jadi bukan si pemusiknya yang mengklaim. Jadi hak cipta itu bertubi-tubi, berlipat-lipat, bersaf-saf sebetulnya. Jadi memang ribet sih. Jadi sebaiknya kita hindari aja kalau memang ada yang tadi Betul. kata Main Bang itu. aman aja, Mbak. Main aman aja. Apalagi kalau kita belum monet ya teman-teman. Ya, apalagi nggak ngerti ilmunya, aduh pusing dah. Ya, kalau kita belum monet, mending aman aja dulu deh. Nanti masalah Oke. setelah monet kena klaim copyright selama itu bukan sebuah klaim yang tidak berpengaruh atau apa bang namanya, ada kan klaim yang tidak berpengaruh dan yang berpengaruh Ya, gitu ya. ya. Yang selama klaim itu tidak berpengaruh it's okay, kita dapat cuma 10% gitu ya, nggak Nggak apa-apa masalah. gitu, kita dapat Bagi 10% hasil. bagi hasil gitu. Ya, hasil. Tapi kalau klaimnya strike ya memang harus take down aja sih. Ya. Uh, Makanya apa harus namanya? sering lihat di YouTube Salam studio yang di kenal Google Chrome. juga, Gubuk Bengkel. Halo, apa kabar? Iya, gitu ya, Mas. Tadi yang pernah Mas Dani Panca, terima kasih atas pertanyaannya. Kemudian Bang Jono Warok, iya. Oh, Bang Burhan, Mata Dewa, terima kasih hadirnya. Sering-sering main ke tempatnya Bang Instant Tutor. Saya kalau main ke tempat Bang Instant Tutor, kalau nggak pakai wifi, kuota saya habis biasanya. Saya lihat dia lama terus ya, Mbak ya. Saya biasanya kan mainnya pakai akun asli saya, Retno Pajas. Gitu. Tapi nggak usah ditonton itu akun itu karena lagunya juga isinya cuma lagu-lagu saya iseng-iseng nyanyi aja. Bukan lagu publish lah. Lagu-lagu pribadi kadang-kadang cuma saya main gitar atau ngapa. Saya rekam sendiri gitu atau abang main gitar kita nyanyi berdua gitu. Malam juga
Sama-sama, semoga bermanfaat. Salam kenal petani trans, gitu. Jadi mungkin kalau teman-teman, ini ada satu lagi masukan, untuk, horor. Jadi, konten Prank-prank, horor. Enggak, konten horor ya, horor. Konten horornya. horor itu juga wajib kan kita pakai lagu. Kita Iya, bayangin kalau sebuah film horor tidak ada lagunya, rasanya jadi nggak kayak film horor gitu ya. nggak ada Itu feel-nya, memang harus Mbak. pakai, Musik kan iya, nggak ada musik kan feel-nya. buat feel-nya itu. Musik, iya betul. Jadi kadang-kadang musik itu sudah memberikan jump scare buat kita gitu ya. Sudah Betul. memberikan feel yang, gitu. Nah, itu saya minta tolong teman-teman, bisa searching di YouTube, bisa searching aja di YouTube, cari lagu yang no copyright. Kalau Mhm. kalau sudah itu kita download. Lalu kita buat video kosong hitam, lalu kita upload dulu, jebret gitu. Setelah itu kita upload, kita lihat ada nggak klaim copyright-nya. Kalau ada jangan dipakai. Karena setipis apapun, kalau itu durasinya panjang, tetap kena. Itu untuk yang Betul. konten horor, terutama Mhm. teman-teman yang punya konten horor, karena rata-rata konten horor hampir semua pakai musik. Kebayang nggak Iya. film horor konten horor nggak pakai musik, terus Mhm. nanti kita jadi kayak nonton pantomim gitu kan, nggak mungkin ya rasanya. Pasti kan, wah gitu. Kita harus tetap pakai musik. Nah, itu yang teman-teman saya sarankan buat teman-teman kalau untuk yang konten horor, karena kita nggak bisa menghindari tanpa musik. Jadi konten horor ini sebaiknya Anda ambil dulu lagu itu, bikin video kosong nggak ada apa-apanya, hitam aja, hitam nggak ada apa-apa, udah hitam upload, nggak usah dijudulin, nggak usah di apa, tapi posisinya dalam posisi gebok gitu ya. Iya sama-sama Mbak Nurul Rostiana, eee kita gembok aja, kita lihat di situ ada keluar nggak klaim copyright. Kalau itu keluar, jangan digunakan. Meskipun waktu kita ngedownload no copyright music for Tulisan aja horror. itu, Mbak. Kenapa? Tulisan aja. Biar banyak Iya. yang nonton, biar banyak yang download. Enggak, maksudnya Biar banyak yang download itu, iya. iya, biar banyak yang Saya tuh download, tapi ngejebak itu. Kasihan loh kalau iya, yang kejebak, udah iya. kadung itu Kalau musik nggak ngerti, jadi, ya kan? Kasihan gitu. iya. Kalau kebetulan kalau kami ada admin, malam Mhm. juga sama-sama. Jadi Eee, apa namanya, ini kalau posisinya untuk iya konten horor ya. Jadi kalau untuk konten horor, saya sarankan buat teman-teman, misalnya ada klaim copyright, mau dibikin suara tipis, kita isi narasi. Tadi kan saya cerita gitu ya, kita bikin Ya. suaranya tipis, musiknya tipis aja, lalu kita masukin narasi. Tapi jangan salah, kalau durasinya lebih dari 10 detik, kebaca, Ya pasti kedetek, Mbak. pasti kedetek. Jadi jangan digunakan Saya musik-musik yang seperti itu. saya ngalamin itu konten horor ini kan teman saya yang di Bandung nih, dia kontennya tuh memang horor, explore Mhm tempat-tempat horor ya. mhm Saya mhm. tahu dia ngedit video itu, saya baru tahu pengeditan video horor itu seperti apa. Makanya saya tahu dia ngomong kayak gini tentang musik segala macam. Dia kan kontennya sudah besar ya dulu, Mhm. yang teriak-teriak itu yang atau kunti-kunti apa segala hantu-hantu Iya merah iya. itu udah yang teriak-teriak itu udah teman saya. Mulai dari awal saya dulu sama dia berteman dari mulai jelek-jeleknya lah ya. Makanya dia Mhm. ngasih tahu wawasan kalau Oh, konten horor seperti ini. Makanya saya sedikit ngerti lah kalau iya masalah konten horor itu gitu, sebenarnya. iya iya Bang, makanya itu di situ konten horor itu rawan. Jadi, meskipun kita download di situ tulisannya, ya mama, tapi besok jangan panggil mama ya kalau yang jaga Jordan di Arjes ya, Mas Age, nanti ketawa dia. Kalau konten untuk horor, kita misalnya download lagu itu untuk backsound. Nah, untuk lagu backsound itu tadi sebaiknya, eee, tetap saya sarankan jangan percaya 100% dari judul yang kita download. No copyright background music for horror gitu ya, for konten horror. Jangan percaya dengan judul 100%. Selalu upload dulu, beri video kosong aja, nggak ada apa-apa. Upload aja jedet, kosong, tapi posisinya dalam posisi terkunci. Nah, nanti kalau sudah posisi terkunci kita akan lihat di situ. Oh, ini ternyata tidak free copyright, tapi ini bercopyright. Jangan gunakan. Sekalipun itu dibuat tipis karena isinya hanya narasi, tapi jangan, karena itu tetap terbaca. Jadi lebih baik gunakan musik-musik yang tidak, eee, bercopyright. Karena
panjangnya tidak mungkin lah konten horor itu lebih kurang dari 10 detik ya. Tetap pasti Pasti. harus 10 detik. Tetap bagaimanapun orang bercerita itu 10 detik dapat di mana sih? Orang jerit aja 10 detik belum selesai jeritnya, ya nggak? Iya. Kan nggak mungkin. Ya nggak? Jadi Apalagi ingat kalau sama konten saya yang Ina Inu, Mbak. mhm, Konten saya kan Ina Inu vlog itu kebanyakan iya, pakai musik, Mbak. Kalau kita mhm, jalan-jalan nggak ada musik kayaknya feel-nya nggak dapet. nggak dapet, Itu kan betul. saya sering Iya, nyoba explore musik-musik. iya Saya salam kenal pribadi juga aja ada klaim dunia hak cipta. rukia. Padahal klaim hak ciptanya cuma 7 detik. Ngulang lagi saya ngedit, saya upload lagi, masih ada klaim, kurangin lagi. Itu saya Iya sering sekali iya iya di iya. konten vlog saya. Makanya saya tahu jadinya musik mana yang bila saya bilang copyright beneran, no copyright sama yang abal-abal. Tapi yang bagusnya ini kalau di konten yang vlog tempat saya nih, dia musik-musik daerah ini tidak ada hak ciptanya. Kayak Eee, gamelan nih Mbak, saya kan sering pakai gamelan sekarang, gamelan Bali. Itu iya tahu. nggak ada hak ciptanya, Oh iya kalau klaim gamelan jadi nggak gini ada hak ciptanya loh Mbak. gini Itu gini karena nggak ada yang nggak tahu siapa yang nyiptain lah ya ibaratnya. gini gini, Bang, seperti yang tadi saya bilang, bahwa musik itu kan ada, klaim menurut undang-undang ya, ada yang namanya, hak edar, ada yang namanya hak cipta. Maksudnya betul-betul dia menciptakan lagu. Siapa yang penciptanya? Oh, Ratna Pajas sama Don Abayas gitu ya. Tetapi ketika itu dimodifikasi musiknya oleh orang lain, itu bisa jadi tidak kena klaim copyright, Iya. gitu. Bisa jadi tidak kena klaim copyright, tetapi, ketika itu terisi suara, tetap terbaca klaim copyright. Iya. Jadi hati-hati Makanya mm, untuk, punya saya musik, di gamelan itu nggak ada yang klaim hak cipta, alhamdulillah. Pakai gamelan Bali salam kan, kenal juga Mas memang Sumando Channel. gamelan Bali ini kan Waalaikumsalam. ibaratnya nggak pernah ada suaranya Mbak, cuman musiknya Mhm aja kan. Itu mhm mhm. alhamdulillah nggak ada klaim hak cipta. Padahal saya download. Tapi ya kadang yang hak cipta itu kadang orang ngupload video, kadang muncul satu baris Saya terus sama 9 detik Krisdayanti berapa oh dari iya, videonya orang, kadang gitu aja sih. gamelan itu sekarang ada yang nama organisasi ya, ada organisasinya sendiri Bang. Jadi agak mengerikan juga gini Bang, yang agak mengerikan itu adalah yang tadi saya cerita, kalau yang namanya klaim copyright untuk gamelan, itu misalnya gitu, "Neng neng nong nong neng neng nong nong neng neng nong nong neng neng nong," gitu ya. Tapi, itu yang punya hak cipta yang itu. Hmm. Tapi ketika dia, "Neng neng nong nong neng 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 nong nong neng neng nong," gitu ya, itu hanya hanya berubah sekian Berubah sedikit. sekian nada gitu ya, sekian nada. Ketika itu digunakan, itu bisa jadi yang tadi saya bilang, mungkin saat itu dia kontraknya dengan si agregator dan publisher sudah habis. Yes. Ya, 1 tahun kemudian bisa keluar klaim copyright-nya. Musik daerah teman-teman hati-hati di situ, karena seringkali musik daerah itu kelihatannya no name, kita merasa itu sudah aman, ternyata yang diklaim adalah musiknya. Saya kemarin pas Klaim ngajukan copyright. monet di channel yang Ina Inu itu agak Mhm, sedikit kemot-kemot ya. Saya agak cek ngeri terus juga ya, tema kitanya. ngeri-ngeri sedap. Karena saya baru nyoba konten vlog dengan Mhm masukan ini mhm. ternyata alhamdulillah lolos kan di channel Ina Inu. Padahal saya pakai itu kan download videonya dari YouTube, musiknya dari Mhm YouTube semua. mhm mhm. Tapi kadang ada musiknya itu muncul, tapi yang jadi lucunya ini yang melaporkan klaim hak cipta ini, Nggak ada. video yang nggak jelas juga. Ya nggak jelas Iya videonya. iya Dia merasa itu videonya, musiknya dia. iya Mau nggak iya mau tetap kita potong juga, upload ulang. iya, Sering seperti juga seperti kadang seperti itu. iya iya, itu jadi memang harus jeli-jeli dan sabar ketika kita mengedit video musik karena itu tadi dan harus rajin-rajin pesen pesen salah seorang YouTuber ke saya, "Kamu harus rajin-rajin setiap kali," makanya saya pesan. Kadang-kadang makanya saya masuk ke akun di Arjes, itu hanya cuman buat ngecek aja. Ada nggak yang dulu tidak kena klaim hak cipta, sekarang jadi kena klaim hak cipta. Jadi saya scroll, saya cuman gini, saya cuman telepon admin, saya bilang, "Aku mau masuk ya, aku mau login ya." "Oh ya Kak, aku log out," gitu. Terus saya masuk ke nggak nonton apa-apa, cuman saya scroll aja dari video, saya cek, jangan-jangan yang dulunya nggak ada sekarang jadi ada gitu. Karena bisa jadi seperti itu, terutama terutama musik-musik yang tadi, video tidak istilahnya
orang yang tidak Nggak jelas yang jelas. mengklaim bahwa itu Masa miliknya. bisa digugat sebenarnya. Ajukan Sebetulnya bisa gugat. sih, cuman ngapain juga Cuma gitu kan ya, ribet Mbak. ribet, Di situ ngapain ada juga hukum segala gitu. macam. Ribet, Ribet ribet. lah gitu, jadi kayaknya enggak deh, apa Makanya harus kayak seringnya kalau ngecek, saya sih sebenarnya kalau ngecek klaim hak kita tinggal masuk ke Google Chrome-nya aja. Biar kita langsung di situ kan ada kolom klaim tulisan C itu. ah, Jadi kalau di situ ada muncul nanti peringatan. Konten kita ada yang berulang, ada yang dipakai ulang segala macam kan itu di di apa Bang? Google Chrome. Google Di apa? Google Google Chrome-nya. Chrome. Ya, terus? YouTube Studio di sana. YouTube Oh, di YouTube Creator Studio. Studio. Oh Nanti bisa oh iya dilihat di iya iya, oke situ. oke. Siapa Iya. yang memakai musik kita, segala macam Heeh. kan di situ bisa dilihat. Terus ada klaim hak cipta segala macam. Heeh. Daripada buka di Heeh, YouTube coba Studio coba yang nanti di aplikasi itu kan malas kita enggak scroll aja, banyakan. Kalau videonya iya sedikit, benar, kalau kadang-kadang videonya memang ratusan kalau pas kita bingung. lagi nyalain komputer, Oh, sekalianlah ngecek gitu. Jadi saya telepon ngecek sama gitu, admin gampang. saya, eee, "Aku masuk ya, aku login ya." "Iya Kak, silahkan," gitu. Saya log out gitu, karena takutnya kan ada crash ya. Dia mungkin Ah, lagi nonton Bang Instan, apa Bang Insan, apa belian tutorial. Jadi saya takutnya crash ketika saya masuk juga gitu kan, nggak ya, lucu gitu ya kalau kalau sampai terjadi masalah karena kita masuk bareng gitu, satu ya. akun kita masuk bareng. Jadi saya masuk ya ngecek gitu, cuman biasanya saya memang seperti kata Bang Indu, paling enak kalau ketika kita buka komputer, kita masuk ke studio.youtube ya, Creator studio.youtube, Studio, eh YouTube. Creator Studio. Creator Studio ya? Ah. Itu sama Age, kena copyright sama sama Mas Age. Iya, sama Agi Krisdayanti. masih Oh ada ya Agi. nggak kena ya? Alhamdulillah nggak kena ya. Heeh, syukur deh kalau nggak kena. Nggak mungkin juga itu tadi, Bang Jono Warok tadi, ada kemungkinan itu tadi, durasinya masih kena gitu. Maksudnya tidak terlalu panjang sehingga bisa bisa masuk ke ini, masih bisa kelewat dari apa, masih bisa lewat ini, masih bisa lewat, Klaimnya. dari klaim hak cipta, iya. Kalau kita banding ruwet Kalau banget harus kalau menghubungi dulu mana gitu. klaim hak cipta Iya itu betul. musik itu kalau 2019 ke bawah itu masih 19 detik, Mbak. 19 Heeh, detik ke atas itu pasti kena klaim. Tapi kalau heeh, sekarang tambah tambah sedikit, jadi di bawah tapi 10 sedikit, sekarang. 10 Di di bawah bawah 10. 10. Heeh. Jadi Kalau dulu kita 19 edit detik baru kena klaim hak kita cipta, edit kalau sekarang di 10. aman tuh di 10 detik. Setelah itu Heeh, kalau 10 detik masih kena, turunin lagi, turunin lagi gitu. Makanya heeh. belinya kayak gitu, terpaksanya kadang-kadang kita harus menggunakan lagu orang lain ya, Ya. menggunakan lagu orang lain. Tapi alhamdulillah saya selama ini saya masih aman gitu. Meskipun istilahnya, yang di video Irwan Stinky itu, klaim hak cipta dari Bang Irwan malah nggak keluar. Maksudnya cuman 6 detik itu saya nggak kena gitu, aman aman. Itu malah saya kena copyright dari Aturannya mana? berubah terus. Dari saya sendiri yang ngeklik saya sendiri. Ya Sakit kita banget. namanya kita konten kreator tuh pintar bersiasat, Mbak. Cari Betul celah. betul. Heeh. Cari celah, Tapi betul. biasanya kalau ada pembaruan ya kita kemat-kemat juga ini pembaruannya apa gini lagi. Iya, saya Itu yang kemarin paling ditakutin. saya agak deg-degan ketika, waduh ini kalau 2022 Desember kan saya dikasih tahu admin, "Kak, Heeh. ini 2022 kita kayaknya belum bisa monet karena kita diserang sama VPN." "Hah? Mhm. Kok bisa?" Terus baru saya mudeng, oh berarti kemarin yang beda itu Bang, kemarin tadi aku cerita ya, malam mau tidur tuh saya masih ngecek Mhm. di Jam tayang VPN. hilang. Nah, loh kok dari mana ya dia dapat angka segitu ya? Tapi itu Heeh. screenshot gitu. Dan saya tahu dia hanya mengadmin di DRJS. Dia tidak mengadmin di lain. Jadi nggak mungkin dia salah men-screenshot gitu ya. Heeh, Nggak heeh. mungkin dia salah men-screenshot. Oke, saya biarin pagi begitu begitu pagi, udah 2000 sekian saya baru dikasih tahu, "Kak, itu kayaknya kena VPN, Kak. Ada orang main VPN buat nonton ke video Channel kita. kita." Ada ketika YouTube bersih-bersih kena itu, Kak. Waduh 2000. Iya Wah itu saya admin. untungnya itu tidak sampai traffic invalid. Kalau sempat sampai traffic invalid itu aduh Mbak, resikonya berat sekali.
Traffic invalid itu gimana, Bang? Jadi video atau waktu yang ditonton ini Mhm. dianggap waktunya ini tidak normal, makanya traffic invalidnya itu masuk keluarnya itu tidak cocok dengan yang ada di YouTube. Nanti sistem YouTube-nya yang ngedata. Karena apa? Sering sekali yang kena VPN Oh, itu masalah heeh. utamanya pemain VPN itu pasti muncul traffic invalid tulisannya di situ. Jadi ini di luar batas normal orang menonton gitu, Mbak. Padahal Oh durasi gitu. tontonnya cuma 4 menit ibaratnya. 4 menit videonya, terus yang nonton Mhm. orang luar negeri padahal bahasanya bahasa Indonesia. Jadi tidak cocok itu, nanti itu berbagai macam hal itu nanti di-compare sama mesin YouTube-nya. Makanya orang main VPN itu pasti yang jadi masalah utamanya traffic invalidnya. Pasti kena ban langsung, gitu. Nah itu, makanya Bang, karena kemarin aku sempet yang agak kaget juga gitu ya. Heeh. Jadi sempet yang di Arjas itu lama nggak ada yang login. Kenapa? Karena semua pasti pada shock gitu yang, "Hah, kok begini ya? Hah, kok begini ya?" Gitu. Jadi mungkin Bang ini mungkin sempet lihat ya, di Arjas selama nggak aktif, nggak ada Iya, upload, nggak ada apa. nggak ada Karena apa? upload ya. Karena, rasanya kayak apa ya, kayak kita itu masih yang, Down, aduh gimana ya, down sakit jadinya gitu rasanya. takut. Bukan cuma takut, Nyelekit ada kayak rasa, gimana gitu. Nyelekit Mbak, ada jadi rasa yang gimana sakit. sakit gitu, kayaknya sakit Kayak gitu lagu ya. ya. Kayak Udahlah lagu. bodo amat gitu ya. Sempet terus Memang harus kemarin, kalau traffic invalid itu ngatasi orang nyepam itu harus kita videonya harus diperbanyak. Jadi biar video alaminya itu bisa ngimbangi gitu. Penonton heeh asli itu heeh. biar ngimbangi, biar tidak terjadi traffic invalid yang tadi. Oh Jangan gitu, sampai iya iya. dari Heeh bot heeh. ini, dari mesin ini ngancurin yang penonton alami. Makanya kita harus imbangi. Tuh. Kemarin kan Kalau waktu itu kalau nggak salah kan saya nonton juga itu, kan saya hmm, dikasih tahu sama admin saya, "Kak, ah, coba nonton ini Kak, live bareng Bang Instan Tutor dan Bang Instan Tutor," gitu kan. Saya baca sih itu di situ. Dia bilang, hmm. "Aduh Bang, aku habis kena santet," katanya, "aku habis kena santet," apa namanya, kena santet digital gitu. Kita habis dapat kiriman santet digital ya, itu sebetulnya itu masalahnya. Kena itu Ya. kita yang sempet syok lama gitu ya. Terus berapa hari yang lalu mungkin admin saya mungkin udah mulai agak sembuh luka hatinya. Mas saya dulu kita juga pernah main kayak gitu, Mbak. Makanya ngerti. Oh gitu. Kebetulan saya enggak Bang, maksudnya gini, saya tidak merasa pernah beli subscriber, Iya. nggak pernah beli, semua saya biarkan aja, mau ditonton cuman 100, mau ditonton ribuan gitu, bodo amat gitu. Pokoknya udah Dulu kita, kita mainnya gitu juga, Mbak. Kita mainnya tapi ada teman kita di luar negeri, dia yang mhm, nge-push dari luar negeri sana. Gitu. Makanya kita paling bertahan itu channel kita tuh 3 bulan. Tapi penghasilan kita beli channel itu dulu masih harga 2 juta, Mbak. Satu channel 2 juta, mhm. kita dari satu channel ini bisa penghasilan 40 sampai 30 juta ya. Ini Habis itu pengalaman. ke-banned tapi. Masuk ke band. Tapi kalau dulu masih 3 bulan bisa bisa jalan. 3 bulan Oh tuh berarti gitu. kan sekitar 90 juta dengan modal cuma Mhm 22 mhm. juta. Nah ini nanti Heeh bagi heeh. hasil kita. 50-50 Oh sama yang gitu. ngejar di sana. Kalau dulu saya Aduh gitu. sekarang bahagia, bahagia kalau sekarang ya kayaknya Bang ya, main gitu bahaya banget kayaknya. Bahaya, Mending bahaya. enggak deh, heeh, mending Udah enggak deh. saya juga udah nggak pernah gitu-gitu kok, aman. Sakit Udahlah Mbak, apa beneran. adanya aja lah gitu ya, Iya, main bener apa sakit. adanya. Heeh, Udah sakit gitu. Terus nggak relevan dengan sekarang aturannya sekarang. sempet lama itu, akhirnya kemarin admin saya, itu mungkin sudah sembuh dari luka hatinya gitu, dia nonton itu videonya Bang Insan Tutor. Terus Hmm. dikasih tahu ke saya, "Kak, aku mulai naik lagi semangatnya. Tak upload ya video yang di unlisted ya silakan," gitu. Dibuka bener, di-share sama Bang Insan Tutor, kemarin saya publish-nya hari ini sudah 1,1 penonton. Jadi kayaknya Alhamdulillah. terbalaskan rasa rasa Ah, sakitnya itu terbalas gitu. iya. Dan langsung dan langsung jam tayangnya itu langsung nutup gitu ya, 4.000 berapa Ah, tadi, 4.000. Jadi dari ah. yang itu langsung kebayar gitu, rasa sakit hatinya juga kayaknya sudah lewat gitu. Jadi kayak, aduh alhamdulillah cuman satu video, ada 2 atau 3 yang masih kita gembok gitu ya, masih kita gembok.
Tapi itu betul-betul yang membuat kita syok loh, betul-betul itu Pasti. saya jadi di RJAS itu kan Don, Retno, sama admin-adminnya, itu yang sempet syok gitu yang, loh Drop kok pokoknya. jadi drop secara mental kita kena mental Iya. gitu Bang. Karena ini apa sih kok kayak begini gitu. Kita nggak merasa ngejailin orang, nggak merasa ngejahatin orang gitu ya. Hari-hari juga istilahnya dunia kami jauh dari YouTube gitu. Bukan jauh tapi kami memang hidupnya di dunia medis Beda. ya. Nggak ada urusannya dengan YouTube gitu ya. Ketika kita ber-YouTube Ria itu adalah ketika kita menyanyi gitu. Kita nyanyi. Nah, ada juga orang yang ngejahatin kita ya gitu. Sempat yang kita Ya teleponan bareng-bareng. paling orangnya ya Kan itu seru aja, ya. Mbak. Iya sih, ya buat saya sih itu pelajaran juga gitu ya. Seperti yang kata waktu itu kan Abang kan pernah bilang tuh sempet waktu admin saya bilang Bang saya nggak habis kena ini gitu di Arjes habis kena serangan santet digital gitu. Iya, pas live Padahal itu aku kalau ingat nggak salah ya. waktu live ya Ingat ya. live Ya pas berdua live. itu kan saya baca Heeh. saya kan ngeliat pakai akun saya pribadi yang Retno Pajas. Terus setelah itu eh, di situ abang bilang dikencengin aja videonya siap bang gitu dikencengin betul sih memang dia bilang ya oke dikencengin tapi abis itu kayaknya sempet yang gitu kayak yang aduh Ya. sakit juga ya rasanya ya gitu terus kita diem lama gitu 1 minggu itu kita nggak ada upload apa-apa nonton YouTube aja nggak karena saking jadi nggak ada satupun yang masuk ke akun di Arjes gitu sampai Males semua. saya iya, Dongkol sampai gimana? admin dongkol, adminnya, foundernya di Arjes, saya sama abang nggak ada yang masuk ke di Arjes, saking yang sakit banget ya rasanya gitu. Terus kemarin admin saya bilang, iya VPN bang, namanya katanya VPN itu apa sih? Iya, VPN. Apa? Iya bang, Jangan abang bahas main VPN. Cibong, sakit banget loh kita diserang Masa VPN, lalu. sakit banget kita nggak merasa ngapa-ngapain orang, tau digituin, sakit loh sebenarnya. Terus abis itu kemarin nonton Bang Insan Tutor, admin saya tuh komentar gini ke admin saya kan nge-share saya link, Kak tonton deh aku komen, saya tonton. Ya bener juga, Kak izin ya saya buka gemboknya, saya publish. Gitu. Ya sok aja lah kalau mau dibuka, buka aja, saya bilang gitu. Dibukalah sama dia tadi malam. Begitu dibuka langsung sama Bang Insan Tutor di-share gitu. So, alhamdulillah hari ini sudah 1,1 viewernya. Padahal itu cuman video orang latihan nyanyi bareng gitu ya, latihan mau perform apa gitu. Mau latihan nyanyi itu, tapi alhamdulillah itu nyanyi. Dan itu kayaknya begitu masuk 4.000 sekian, terus Anda bisa mendaftarkan sebagai akun apa partner YouTube ya. Program partner YouTube. Ya itu kan ada 4 syarat yang di situ kan centang itu empatnya. Saya dikirim. Alhamdulillah saya diberi. Aduh terbayar sudah sakit hati seminggu lebih kita nggak ada yang berani masuk ke DRJS takut terluka. Nggak ada Itu yang udah masuk. rezeki nggak tahu dari mana, Mbak. Nggak tahu juga, nggak tahu itu dari mana kita juga nggak tahu. Karena rasanya kita nggak pernah VPN orang juga gitu ya, nggak tahu Nggak pernah juga gitu usil kan. sama orang ya. Nggak ada juga itu karena hidup kita nggak di situ ya maksudnya. Misalnya kalau hidup kita di situ ya bisa jadi itu orang di sekitar enggak. Cuman kan sempet shock ya admin 2 saya foundernya abang nggak ada yang berani masuk ke akun di Arjes. Jadi 4-4-nya itu seperti apa ya? Aduh, gue Biarin takut terluka. Gue takut terluka. Gue belum takut bisa move terluka. on. Belum bisa. Begitu tadi dikasih tahu sama admin saya kan siang, Kak, alhamdulillah ini malam ini kita daftar ya Kak gitu. Sudah sampai 4.000. Kok cepet banget gitu ya? Kok loh, jangan-jangan di VPN orang lagi nih saya dalam hati saya gitu. Ya kalau ini Mbak tunggu 2 hari dulu ya. Oh gitu. Kalau lagi ya. Oke, Biar berarti aman dulu. 2 hari delay 2 hari nggak apa-apa sabar dulu. Baru nanti ajukan jam 2 malam. Oke, Ya. boleh. Jadi biar aman betul ya. Yakin banget ya kalau itu udah 4.000 lebih. Ya. Saya coba, tadi saya cek. Begitu saya cek
video terakhir saya 1,1 viewernya. Kok banyak ya? Kok banyak ya? Jadi setelah seminggu kita nggak ada upload apapun, satu gembok kita buka, 1,1 alhamdulillah gitu. Luar biasa itu ya. Alhamdulillah gitu bisa bisa jadi tertutup gitu. Sakit hati yang kemarin seminggu itu yang membuat kita shock semua. Baru nanti kalau udah jadi panter YouTube baru masuk Mbak ke lagunya GNR Welcome to the Jungle. Itu welcome to ya bener. Gak apa-apa. Itu aslinya YouTuber itu setelah monet, bukan sebelum monet ya. Harus gitu lebih ya? semangat lagi. Iya, harus lebih semangat lagi uploadnya. Ngejar cuan, Mbak. Ngejar mungkin cuannya. kalau Kalau setelah jarang upload, sedikit cuannya. Harus mungkin sering. Bang, nanti mungkin kita setelah kita monet, itu mungkin kita akan upload perform. Jadi apa kita perform di mana, kita ada pertunjukan jazz di mana yang kita tampil, atau mungkin kita pas datang nonton acara itu kita videokan, mungkin itu yang akan jadi konten kita gitu. Tapi kalau untuk sekarang memang sesuai dengan kesepakatan kita tidak membuka ke publik gitu. Jadi ya biarlah orang itu hanya tahu itu aja. Gitu. Biar hanya tahu itu aja dulu. Nanti baru kita buka gitu, istilahnya siapa sih di Arjes gitu. Itu nanti setelah kita monet. Supaya apa? Supaya percaya diri sebetulnya. Supaya percaya diri karena Biar udah kita monet. ngomong nih, udah ada iklannya gitu loh. Oh gitu, iya bener. Ketika kita ngomong udah ada iklannya, betul Bang, betul. Betul. Sekarang kalau kita belum gitu kan kayaknya ada rasa nggak percaya diri sih, apalagi gitu. Konten kita jadi saya ada satu konten. Kenapa menangis gak metu luwe? Metu luwe wingi masa iki wis ora. Lorone tetep ije. Jadi apa namanya? Kemarin bener-bener kita yang sempat agak down, dan itu memang ya seperti kata Bang Insan Tutor dan Bang Insan Tutor, semua orang pernah ngalami kok gitu. Benar, Jadi Mbak. ada itu yang membuat kita jadi merasa, oh kita udah pernah ngalami di band gitu, aduh, ternyata ya memang harus begitu gitu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Mbak Mira Official. Mira Official, Mbak Mira, iya. Jadi gitu Bang ceritanya. Ini ada sharing sedikit aja. Mungkin pengen ninggalin tutup Mbak. Benar. Tapi nggak kuat ninggalinnya. Iya betul. Gitu Bang, ada ya sedikit share aja. Mungkin bisa bermanfaat buat teman-teman yang punya channel musik, sharing-sharingnya. punya channel horor, bikin pengalaman itu memang saya bilang kalau nggak pernah jatuh itu nggak tahu dah rasanya sakit, intinya seperti itu aja. Kalau cuma dibilangin sama orang jatuh itu sakit, lah kita belum nyoba kok. Bilang sakit kan masih kira-kira aja. Iya. Karena orang Jawa bilang katanya masih maido ya. Orang Jawa bilang kan masih maido. Loro tuh, masa sih gitu. Tapi nek tiba tenan, loro tenan. Nggak percaya kalau belum kabar baik, alhamdulillah Mbak Mira Official. Enggak juga. Tempatku habis maghrib jadi baru buka HP. Kok jauh banget? Di manakah tempatnya Mbak Mira? Kok baru maghrib? Mbak Mira ini di mana? Taiwan apa di mana ya? Lupa, pokoknya di luar kok, di luar negeri. Iya. Iya, denda 100.000 telat, nggak apa-apa, asal 100.000 rupiah ya, dan 100.000 dolar ya. Gitu Bang Ino, Mas Age, terima kasih atas kesempatannya. Kita bisa share bareng. Mungkin lain kali kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Senang malah saya jadi sharing tahu lah pengalamannya. Iya, alhamdulillah sama-sama. Belajar tadi. Sama, saya juga banyak belajar. Makasih ya Bang Insan Tutor dan Bang Insan Tutor, Bang Belian Tutorial, itu saya biasa admin kami banyak belajar di situ. Terima kasih. Masalahnya kalau Bang Belian sama Bang Insan tuh kalau diajak lab gak ada yang mau. Kalau dia udah lab di tempatmu, males saya ngomong terus katanya. Capek katanya. Tapi kalau saya ajak, saya kirim link saya, udah masuk, bantuin saya bacain live streaming, baru dia mau Mbak. Tapi kalau live streaming di tempatnya dia sendiri nggak mau. Malah nggak mau.
nggak mau. Males saya kalau di tempat saya sendiri gitu ya. Itu makanya Di seringnya lihatnya di tempat The saya Arjes gitu. Official, Bang Herman Wijaya Oku Timur. Terima kasih. The Arjes Official. Nggak usah ngefollow akun saya pribadi karena nggak ada gunanya juga. Pakai akun manajemen saya aja. The Arjes Official. Itu ceritanya. Terima kasih atas kesempatan nge-live bareng, bisa share, bisa berbagi ilmu. Terima kasih atas Sama-sama ilmunya. Mbak. Terima kasih atas Gitu. semangatnya sehingga kami Welcome to kembali jungle, bisa. Mbak. Ya, welcome to the jungle. Ya ini kayaknya sebentar lagi kita masuk to the jungle bener ini empat ini. Amin. Segera. Insya Allah deh. Tapi ya saya tunggu dulu lah kata abang kan dua hari ya. Kita Hari ya, endapkan dulu 2 hari baru kita daftar. Jadi supaya jangan lupa malam ya jam 2 ya. Oke, supaya lebih percaya diri gitu. Kalau tahu-tahu Biar ngedrop gitu kayak kan. kemarin. Mm-mm. Jangan sampai kayak kemarin. Aduh. Iya di Arjas Official di Bali, klip di Bali insya Allah Bang Age Setiawan. Insya Allah. Anjingmu dansa aja gini. Insya Allah Bang Age sudah ada rencana nanti untuk single yang lain nanti ada yang kita ada gamelan Balinya dan kita memang kayaknya mau bikin video klip, mau jadi modelnya Bang Age. Tapi jangan Lagi nanti pikiran ya. jadi cewek kerudungan ya. Pakai kemen. Apa pakai kemen gitu ya? Jangan pakai kerudung, jangan pakai keben ya Bang Age ya. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Terima kasih atas ilmunya. Salam buat Bang Instan Tutor, Bang Budian Tutorial, Bang Age. Thank you. Terima kasih semuanya. Main di tempat saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Caranya keluar gimana? Waalaikumsalam. Ini ya, kali silang ya. Caranya keluar silang aja. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.